Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang dilimpahkan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Dan selanjutnya mari kita berselawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, alhamdulillah saya bisa hadir kembali untuk melanjutkan pembacaan buku Sirah Nabawiyah, buku tentang kisah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan dengan kita membaca ataupun mendengarkannya, mudah-mudahan kita semakin mencintai beliau sehingga beliau juga cinta kita kelak di akhirat, di padang mahsyar, ya, kita manakala kesusahan, ya, bagaimana nasib kita di akhirat, maka insya Allah atas izin Allah beliau akan memberikan syafaat kepada kita. Mohon maaf teman-teman. Nah, pada kesempatan pagi ini saya akan melanjutkan dari medan pertempuran perang Badar, ya, yang mana pasukan Muslim yang dipimpin langsung oleh Rasulullah menghasilkan atau mencapai kemenangan, ya, memperoleh kemenangan. Dan pada kesempatan pagi ini saya lanjutkan dengan sub pesona-pesona keimanan dalam peperangan ini. Telah kami singgung, kami ini penulis, ya. Sebelumnya, dua contoh yang indah di antara sekian banyak pesona yang muncul dalam peperangan ini, ya, yaitu kisah Umair bin Hammam dan Auf bin Harits bin Afra. Dalam peperangan ini tampak pemandangan menakjubkan yang menunjukkan kekuatan akidah dan keteguhan mabda, pandangan hidup. Sebab dalam peperangan ini banyak bapak yang harus berhadapan dengan anaknya sendiri. Saudara harus berhadapan dengan saudaranya sendiri karena perbedaan mabda di antara keduanya. Maka pedanglah yang memisahkan di antara keduanya. Dahsyat ini. Yang selama ini tertindas bertemu dengan pihak yang menindasnya, dan dia pun melampiaskan kemarahan kepadanya. Di antara contoh-contoh lainnya adalah: 1. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui bahwa ada beberapa tokoh dari Bani Hashim dan yang lainnya telah dipaksa ikut berperang. Padahal mereka tidak punya kepentingan memerangi kita. Maka siapa saja yang mendapati Bani Hashim, hendaklah dia tidak membunuhnya. Siapa saja yang bertemu Abu al-Bukhturi bin Hisham, maka janganlah membunuhnya. Siapa saja yang bertemu Abbas bin Abdul Muttalib, maka janganlah dia membunuhnya. Karena sesungguhnya mereka ini ikut keluar berperang karena terpaksa." Abu Huzaifah bin Utbah berkata, "Apakah kita harus membunuh bapak-bapak kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, dan kerabat-kerabat kita, lalu kita membiarkan Al-Abbas? Demi Allah, jika aku bertemu dengannya, aku pasti akan bungkam dia dengan pedangku." Hal ini sampai kepada Rasulullah SAW, maka beliau berkata kepada Umar bin Khattab, "Wahai Abu Hafs, apakah wajah paman Rasulullah harus ditebas dengan pedang?" Umar lalu berkata, "Biarkan aku memenggal lehernya dengan pedang. Demi Allah, dia telah munafik." Abu Huzaifah berkata, "Aku tidak pernah merasa aman gara-gara perkataanku pada hari itu. Aku selalu merasa takut kecuali aku berhasil menebusnya dengan mati syahid." Akhirnya dia benar gugur sebagai syahid dalam perang Yamamah. 2. Abu al-Bukhturi juga termasuk orang yang dilarang membunuhnya, karena dia telah menahan dirinya dari Rasulullah SAW sewaktu di Mekah. Dia tidak pernah menyakiti beliau atau melakukan sesuatu yang dibenci oleh beliau. Bahkan dia termasuk yang berdiri menentang piagam pemboikotan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib.
Akan tetapi meskipun demikian, Abu al-Bukhturi akhirnya tetap dibunuh juga. Al-Muzdir bin Jizad al-Balawi bertemu dengannya dalam medan pertempuran. Ketika itu dia sedang bersama seorang temannya dan sama-sama berperang. Maka berkatalah Al-Muzdir kepadanya, "Wahai Abdul Bukhturi, sesungguhnya Rasulullah telah melarang kami untuk membunuhmu." Al-Bukhturi berkata, "Bagaimana dengan temanku?" Ini Al-Muzdir berkata, "Demi Allah tidak demikian, kami tidak akan membiarkan temanmu itu." Maka dia pun berkata lagi, "Demi Allah, kalau begitu aku memilih mati bersama dengannya." Lalu terjadilah pertempuran di antara keduanya, dan Al-Muzdir pun terpaksa membunuh Al-Bukhturi. 3. Abdurrahman bin Auf dan Umayyah bin Khalaf merupakan teman akrab semasa jahiliyah di Mekah dahulu. Ketika perang Badar berkecamuk, Abdurrahman bin Auf lewat di hadapan Umayyah bin Khalaf yang sedang memegangi tangan anaknya Ali bin Umayyah. Abdurrahman tengah membawa sejumlah perisai yang berhasil dirampas dari tangan musuh. Ketika melihat Abdurrahman, Umayyah berkata kepadanya, "Apakah yang bersamamu adalah rampasan perang? Aku lebih baik bagimu daripada perisai-perisai yang engkau bawa itu. Aku tidak pernah melihat hari seperti hari ini, yaitu banyaknya susu." Maksudnya, jika nanti ditebus sebagai tawanan, maka akan menebusnya dengan unta-unta yang memiliki air susu yang banyak. Abdurrahman bin Auf segera membuang perisai-perisainya lalu membawanya berjalan bersama keduanya. Tatkala sedang berjalan bersama keduanya, ia bertanya kepadaku, "Siapakah lelaki dari kalian yang di dadanya ada bulu dari burung unta?" Aku menjawab, "Itu Hamzah bin Abdul Muthalib." Umayyah berkata, "Itulah orang yang telah banyak merepotkan kami." Abdurrahman bin Auf berkata, "Demi Allah, ketika aku sedang berjalan membawa keduanya, tiba-tiba Bilal melihatnya bersamaku. Umayyah dulu telah menyiksa Bilal di Mekah, maka berkata Bilal, 'Gembong kekufuran Umayyah bin Khalaf. Aku tidak selamat jika dia selamat.' Aku berkata kepada Bilal, 'Dia adalah tawananku.' Bilal terus berkata, 'Aku tidak selamat jika dia selamat.' Aku berkata lagi kepadanya, 'Tidakkah engkau dengar, wahai Ibnu Sauda, anak dari seorang berkulit hitam?' Bilal tetap berkata, 'Aku tidak selamat jika dia selamat.' Lalu Bilal berteriak sekencang-kencangnya, 'Wahai penolong Ansor, ini Umayyah bin Khalaf, gembong kekufuran. Aku tidak selamat jika dia selamat.' Maka berhimpunlah orang mengepung kami hingga tidak dapat meloloskan diri, dan aku melindunginya. Ada seorang laki-laki membawa pedang di belakangnya dan menebas kaki anaknya hingga dia roboh. Melihat hal itu, Umayyah berteriak dengan teriakan yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Aku pun berkata, 'Selamatkanlah dirimu sendiri, sebab tidak ada keselamatan bagimu. Demi Allah, aku tidak dapat melindungimu lagi.' Maka mereka menebaskan pedang ke arah keduanya hingga berhasil menghabisi keduanya. Abdurrahman bin Auf selalu berkata, 'Semoga Allah merahmati Bilal. Perisai-perisaiku telah lenyap dan telah membuatku begitu tersiksa gara-gara tawananku.' Dalam Zadul Ma'ad, Abdurrahman bin Auf berkata kepada Umayyah, 'Duduklah.' Maka dia pun duduk, sementara aku mendekamnya. Orang-orang menebaskan pedangnya dari arah bawah hingga membunuhnya. Sebagian pedang itu bahkan sempat mengenai kaki Abdurrahman bin Auf. 4. Pada hari itu Umar bin Khattab membunuh pamannya, saudara ibunya, Al-As bin Hisham bin Mughirah. 5. Abu Bakar As-Siddiq menyeru anaknya, Abdurrahman, yang kala itu bersama orang-orang musyrik, 'Mana hartaku, wahai orang yang jahat?' Abdurrahman menjawab, 'Tidak ada yang tersisa kecuali senjata dan kuda, dan pedang tajam yang siap membunuh orang tua yang sesat.' 6. Tatkala orang-orang musyrik menyerah dan ditawan, sementara Rasulullah SAW dalam tendanya dan Sa'ad bin Mu'adz sedang berjaga dengan pedang terhunus di pintu tenda, beliau melihat wajah tidak senang pada raut muka terhadap apa yang dilakukan oleh pasukan muslim. Beliau lalu berkata kepadanya, 'Demi Allah, sepertinya engkau tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang.' Dia menjawab, 'Benar, wahai Rasulullah.' Selanjutnya dia berkata, 'Ini adalah peperangan pertama yang Allah kehendaki terjadi terhadap orang-orang musyrik. Maka memberi sanksi berat kepada mereka dengan membunuhnya lebih aku sukai daripada membiarkannya laki-lakinya hidup.' 7. Pada hari itu pedang Ukasyah bin Mihsan al-Asad patah. Dia lalu mendatangi Rasulullah SAW kemudian memberinya akar kayu. Beliau bersabda, 'Berperanglah wahai Ukasyah dengan ini.' Ketika dia mengambilnya dari Rasulullah SAW, dia mengguncangkan kayu tersebut, tiba-tiba berubah menjadi sebilah pedang di tangannya.
Pedang tersebut panjang dan kokoh, lagi putih mengkilap. Dia maju bertempur dengan pedang itu hingga Allah membukakan kemenangan atas pasukan muslim. Pedang tersebut dijuluki Al-Aun atau pertolongan. Pedang itu terus digunakan Ukasyah dalam berbagai pertempuran hingga akhirnya dia syahid dalam pertempuran melawan orang-orang murtad, sedang pedang tersebut berada di tangannya. 8. Setelah berakhirnya pertempuran, Mus'ab bin Umair al-Abdari melewati saudara laki-lakinya, Abu Aziz bin Umair, yang ikut berperang bersama orang-orang musyrik melawan kaum muslim. Ketika berpapasan dengannya, dia dalam keadaan terikat dan ditarik oleh seorang dari Ansor. Mus'ab kemudian berkata kepada orang Ansor ini, "Ikatlah tanganmu dengan tangannya, karena sesungguhnya ibunya adalah orang kaya. Siapa tahu dia mau menembusnya darimu." Abu Aziz berkata, "Beginikah perlakuanmu terhadap saudaramu?" Mus'ab menjawab, "Dialah saudaraku orang Ansor, bukan engkau." 9. Tatkala panglima pasukan, yakni Rasulullah SAW, memerintahkan untuk melemparkan mayat orang-orang musyrik ke dalam sumur, mayat Utbah bin Rabi'ah diseret dan dilemparkan ke dalam sumur tersebut. Rasulullah SAW melihat di wajah anaknya, yaitu Abu Huzaifah, kesedihan dan rona wajahnya berubah, lantas berkata, "Wahai Abu Huzaifah, tampaknya ada sesuatu yang mengusikmu berkaitan bapakmu tadi." Dia menjawab, "Demi Allah, tidak wahai Rasulullah, tidak sedikit pun aku ragu perihal bapakku dan kematiannya. Akan tetapi aku sedih karena aku mengetahui bapakku memiliki pendapat positif, kelembutan dan keutamaan. Aku berharap hal itu menjadikannya memperoleh hidayah menuju Islam. Sewaktu aku melihat apa yang kini menimpanya dan mengingat kematiannya yang dalam kekufuran, setelah sebelumnya aku berharap lain, maka itulah yang membuatku bersedih." Rasulullah SAW lantas mendoakannya dan mengatakan hal-hal baik terhadapnya. Oke teman-teman, sementara sampai di situ saja. Ya, ini luar biasa ini ya, pertempuran Badar ini. Bagaimana anak bertempur dengan bapaknya, bapak bertempur dengan anaknya, ya, saudara sekandung harus bertempur, satu di pihak muslim, satu di pihak musyrik. Ya demikianlah keadaannya, karena memang dalam hal ini adalah peperangan melawan kebatilan, ya. Jadi Rasulullah sangat tegas dalam hal ini, ya. Oleh karena itu perang Badar memberikan banyak pelajaran bahwa siapapun yang memerangi Allah, dalam arti seorang musyrik, ya harus diperangi, begitu kira-kira, siapapun dia, gitu. Demikian teman-teman, besok kita lanjutkan lagi, ya. Ini masih cukup panjang. Dan ini di buku ini persis separuh ini, ya. Separuh setengahnya yang sudah saya sampaikan, jadi masih separuh lagi. Mudah-mudahan terus bisa tuntas saya selesaikan pembacaan buku Sirah Nabawiyah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.